Film horor yang 17 tahun ke atas, sementara anak kita baru 13 tahun. Nah, ini kan repot kalau gini. Salah satu penelitian itu menyebutkan bahwa anak-anak yang menonton film itu sebagian besar adalah di kamar pribadi. Yuk kita pergi nonton tontonan seru untuk semua umur. Nah ini ada tontonan seru. Ih, takut! Pilih tontonan sesuai usia. Tonton film sesuai usia. Halo sahabat Sensor Mandiri, kita ketemu lagi di kelas sinema bersama saya Gustaf Folia. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang bukan berasal dari eksternal lembaga sensor film, tapi justru dari internal atau dari dalam lembaga sensor film Republik Indonesia, yaitu Bapak Kuat Prihatin, Ketua Komisi 3 Lembaga Sensor Film. Halo Pak Kuat, apa kabar Pak? Halo, baik Mas. Gimana kabar juga? Kabar baik, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pak, kan Komisi 3 itu membawahi sosialisasi, kemudian desa sensor mandiri, lalu apalagi penelitian dan pengembangan, dan publikasi. Dan publikasi, oke. Salah satu core utama ya yang ada di Komisi 3 itu kan adalah Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Itu kan awalnya dari sensor mandiri ya Pak ya? Betul. Nah sebetulnya kenapa sensor mandiri harus menjadi sebuah gerakan yang membudaya di masyarakat dan secara nasional? Sensor mandiri itu kan artinya bagaimana kita cerdas memilah dan memilih tontonan. Oke, kita itu siapa Pak berarti? Ya kita semua. Semua orang. Oke. Nah, kenapa perlu ada kecerdasan tadi? Nah, karena memang kita paham betul bahwa film itu memang film sebagai karya budaya. Tetapi film itu di dalamnya tentunya banyak sekali kandungan-kandungannya. Yang positif banyak, tapi jangan lupa ada juga hal yang perlu diperhatikan. Mungkin ada konten-konten yang tidak sesuai dengan usia anak-anak atau yang bisa memengaruhi perilaku anak dan sebagainya. Karena itu ada klasifikasi usia. Betul, karena itu ada klasifikasi usia. Dan kita dengan kesadaran itu kita perlu untuk lebih dalam lagi, kita meningkatkan kesadarannya bahwa selain kesadaran bahwa film itu bisa memengaruhi, bisa berpotensi ada hal yang katakanlah hal-hal yang negatif, tapi kita juga harus mulai memilah dan memilih mana yang baik untuk kita, mana tontonan yang ya tontonan. Jadi kalau kita nonton film ya kita harus mulai dengan kita lihat klasifikasinya berapa sih filmnya. Nah, jadi implementasi sensor mandiri itu dimulai justru dari melihat klasifikasi usia untuk film tersebut ya? Ya betul. Jadi saya misalkan katakanlah ke bioskop membawa anak saya mungkin umur baru ya 10 tahun, ya kita tentunya harus pilih dong film untuk anak saya yang pas, yang cocok itu film yang mana. Jadi jangan asal beli tiket saja, nanti kita beli film horor yang 17 tahun ke atas, sementara anak kita baru 13 tahun. Nah, ini kan repot kalau gini. Tapi pengaruhnya sebetulnya apa sih Pak? Kalau yang tidak sesuai usia, nonton film yang memang dia di atas dari ininya Pak, dari usia yang nonton. Ya sebenarnya kan perkembangan psikologis anak berbeda-beda ya, dan itu daya tangkap, daya nalar dan sebagainya itu kan pasti akan berbeda seiring dengan meningkatnya usia. Oleh karena itu untuk anak-anak di bawah 13 tahun ya pasti akan berbeda kebutuhannya, daya tangkapnya dan bagaimana mencerna film dibanding dengan yang di atas 13 tahun. Oleh karena itu ya kita sudah klasifikasikan film-film yang masuk ke LSF itu dengan 4 klasifikasi itu. Semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Karena itu ya kita menjadi bekal utama lah kalau kita ke bioskop, lihat klasifikasi usianya. Nah ada pendapat juga Pak, sebetulnya kan orang ketika datang ke bioskop, dia sudah memutuskan film apa yang akan ditonton tuh sebelum datang ke bioskop. Jadi di rumah mungkin sudah diskusi gitu ya. Nah itu bagaimana Pak? Ya memang seharusnya begitu, sehingga ketika
datang ke bioskop itu referensi film yang akan ditonton itu sudah ada dan itu sudah mempertimbangkan dengan klasifikasi usianya. Oke. Ya. Kalau belinya melalui aplikasi misalnya. Melalui aplikasi. Nah, melalui aplikasi sebetulnya kan kalau pihak bioskop itu sudah memberikan warning kan di aplikasi untuk tiketing itu kan juga sudah ada filmnya usia berapa, Iya, mencantumkan ya, Pak, ya? mencantumkan. Kita ketika beli melalui aplikasi pun juga harus sudah melihat itu. Bahkan kita juga sebelum membeli untuk referensinya itu kan LSF juga sudah menerbitkan panduan film. Iya. Nah, di panduan film itu sudah jelas bisa dilihat. Oke, panduan film itu ada di mana saja, Pak? Panduan film itu secara online itu sudah tersedia di websitenya LSF. Website. Dan juga kita sebenarnya kita cetak tapi cetaknya terbatas. Nggak mungkin kita cetak banyak masif kita bagikan, nggak mungkin lah. Dan di media sosial ya, Pak, di medsos, ya? di Officialnya medsos. LSF, ya. Ya. Nah, kemudian Pak, sekarang kan eranya juga adalah tontonan itu dinikmati tidak hanya secara offline di bioskop, tapi juga secara online. Betul. Artinya di rumah semua orang bisa mengakses gitu, Pak. Ya. Sementara mungkin ketika anak nonton, orang tuanya nggak nonton. Nah, begitupun sebaliknya ya. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya, Pak? Inilah memang kondisi sekarang ini kan kita sudah sedemikian pesatnya ya perkembangan teknologi informasi. Nonton film sekarang tidak hanya harus datang ke bioskop, tidak harus hanya melalui TV. Bahkan TV mungkin di TV sekarang nontonnya mungkin juga sudah tidak terlalu kita nonton film sekarang lebih bisa melalui KW kita. Di handphone kita itu sudah bisa tersedia apa saja filmnya. Nah, ini melalui jaringan teknologi informasi ini yang kita perlu untuk juga sama-sama kita sadari bahwa film yang ada di platform-platform digital ini belum sepenuhnya atau belum semuanya disensor. Oh, ya. Nah, ini kita harus pahami itu. Ya. Jadi berarti tidak melalui lembaga sensor film, ya, Pak, ya? Banyak yang belum melalui LSF. Ya. Walaupun kita juga sudah ada film yang disensorkan lebih dahulu yang ditayang di platform digital itu, tapi belum banyak. Oke, kenapa tidak seperti itu, Pak? Kenapa tidak lewat LSF? Nah, memang aturannya kita belum bisa menjangkau secara memaksa. Jadi negara belum bisa memaksa untuk film yang ditayangkan di platform digital itu untuk disensorkan. Karena memang di Undang-Undang Perfilman belum secara tegas juga menyebutkan bahwa film yang di platform digital itu harus disensor. Memang betul di Undang-Undang Perfilman juga sudah ada salah satu media penayangan itu adalah jaringan teknologi informasi. Tetapi penerjemahan dari jaringan teknologi informasi ini yang belum clear. Sehingga kita ketika katakanlah OTT yang ada sekarang mereka masih bisa berkelit atau bahwa kami belum memiliki kewajiban untuk menyensorkan. Baik. Ya. Nah, kalau memang sekarang masih ada kekosongan aturan ya, Pak, ya, mengenai hal tersebut. Tapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa orang sekarang mengakses via digital. Betul. Menonton film tuh via platform digital. Betul. Sebaiknya apa yang bisa dilakukan oleh penonton atau juga mungkin dari platform digitalnya, Pak, supaya kita sama-sama juga paham bahwa ada hal-hal yang tidak pantas tadi ya, Pak, ya, tidak tepat untuk ditonton oleh usia tertentu. Ya, pertama dari sisi kita ya, utamanya orang tua. Ketika tahun 2022 LSF melakukan penelitian, salah satu penelitian itu menyebutkan bahwa anak-anak yang menonton film itu sebagian besar adalah di kamar pribadi. Nah, ketika di kamar pribadi tentunya orang tua nggak akan tahu sih apa sih yang dibuka, apakah yang ditonton oleh anak-anaknya, nggak tahu. Nah, oleh karena itu memang kesadaran untuk ini itu penting sekali. Orang tua harus betul-betul membuka diri bahwa oh ini anak saya di kamar buka asik sendiri main film, ya dilihat-lihatlah. Dicek, dicek, dilihat, diperhatikan atau disapa
jangan dibiarkan begitu saja anaknya asik di kamar. Ini orang tua harus aware, harus care bahwa termasuk juga mungkin memberikan pemahaman ya kepada anak-anaknya ya Pak. Iya, ya mungkin memang walaupun belum disensorkan oleh LSF, tapi sebenarnya platform-platform digital itu juga sudah mereka secara mungkin ketentuan korporatnya sendiri ya, dan korporat sendiri mereka sudah melakukan klasifikasi usia juga. Ya walaupun memang tentunya beda dengan klasifikasi usia yang dikeluarkan oleh LSF. Ya mereka ada yang rigid sekali, tapi itu yang saya kira artinya kriterianya juga belum sama ya Pak. Belum sama, tapi minimal sudah ada itu ya perlu diperhatikan. Nanti orang tua juga harus ketika lihat anaknya buka film lihat dan sebagainya. Nah, oh ini ternyata sudah pas filmnya yang ditonton sesuai dengan kelas anak saya. Nah, juga OTT atau platform digital itu juga sudah membuat semacam rambu-rambu atau ada yang hanya bisa dibuka setelah usia berapa. Itu kan ada juga ya. Nah, ini saya kira orang tua juga perlu untuk betul-betul memperhatikan perilaku digital anaknya sehingga tidak sebebas-bebasnya membuka platform digital. Terakhir Pak, untuk kelompok rentan ya Pak ya, anak dan kemudian remaja gitu ya Pak ya. Sampai seberapa dalam Pak implementasi dari GNBSM ini kepada mereka yang diharapkan oleh LSF ya Pak ya. Inginnya anak-anak dan remaja ini, tadi kan orang tua sudah ya Pak ya. Kalau anak dan remaja ini inginnya implementasi sensor mandiri itu sampai setahap apa Pak? Sedalam apa? Ya, kalau tadi orang tua itu katanya dengan bagaimana kesadaran tentang untuk anaknya. Nah, untuk anaknya sendiri saya kira cukup penting sekali. Kalau katakanlah di negara-negara yang maju, katakanlah Singapura lah, yang mereka anak-anaknya itu sudah paham betul ketika ada konten-konten katakanlah majalah dewasa gitu. Anak-anak dia sudah ini bukan untuk saya gitu. Nah, tentunya harapan kita dengan sensor mandiri ini, dengan gerakan nasional sensor mandiri yang diinisiasi oleh LSF, itu kita juga anak-anak kita juga memiliki tingkatan pemahaman yang sama dan juga diimplementasikan dalam sehari-hari sehingga ketika mau menonton film itu juga perlu diperhatikan klasifikasi usianya, perlu bertanya kepada orang tuanya, Pak kalau saya nonton film ini seperti apa, boleh tidak, atau mungkin minta didampingi orang tuanya dan sebagainya. Ini saya kira kesadaran-kesadaran ini perlu kita bangun di level anak-anak kita tentunya dari semua level umur ya. Oke. Yang paling terakhir Pak, sorry Pak. Terakhir dari terakhir. Terakhir dari paling terakhir. Pak Kuat sendiri melihat bahwa sudah seberapa baik penyebaran dari Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri di Indonesia, Pak? Ya, Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang dari LSF ini memang kita juga sadar betul ya, masih banyak yang harus kita lakukan. Saat ini kalau kita cek ombak lah, kita tanya tiba-tiba kan kita pas-pasan dengan anak terus kita tanya tahu nggak tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, ya mungkin belum tahu mungkin belum tahu, tapi kita sudah menjangkau, paling tidak kita lakukan, kita datang ke kampus, ke sekolah dan sebagainya. Tapi ini saya kira memang perlu langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang bisa untuk menjadi masif. Nah, LSF saat ini sedang mendekat kepada kementerian yang memiliki akses, yang memiliki kewenangan terhadap anak-anak sekolah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa bisa berlanjut sehingga harapan kita pesan-pesan budaya sensor mandiri ini bisa masuk di dalam sistem pendidikan. Oh, masuk ke kurikulum ya Pak ya? Masuk ke jadi kurikulum, diajarkan di kelas. Ya, bisa melalui kalau untuk diajarkan di kelas memang kita tentunya perlu hati-hati ya. Jangan sampai juga membebani siswa. Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah audiensi dengan Pak Menteri dan beliau sangat menyambut baik tentang ide gagasan ini.
Nah, ada beberapa jalur yang bisa dilewati. Pertama, jalur kurikuler. Kurikuler itu masuk dalam pelajaran. Pesan-pesan budaya mandiri itu masuk dalam pelajaran. Misalkan pelajaran bahasa Indonesia. Oh iya. Ya, jadi tidak belajar secara spesifik Khusus gitu ya. khusus untuk Iya. jalur mandiri enggak, tapi itu menjadi bagian dari beberapa pelajaran yang memungkinkan. Kemudian melalui jalur kurikuler. Kurikuler itu jalur yang memang secara mendukung kurikuler itu adalah mungkin ada drama dan sebagainya yang bisa teater. Nah, kemudian ekstrakurikuler. Yang terakhir melalui jalur ekstrakurikuler. Bisa kepramukaan dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang relevan bisa kita masukin, bisa dimasukkan pesan-pesan itu. Iya. Ya, tentunya kalau itu bisa berjalan, terintegrasi antara Gerakan Nasional Budaya Mandiri ini dengan sistem pendidikan, itu saya optimis lah, itu bisa masif dan budaya mandiri bukan hanya menjadi slogan, tapi itu menjadi diimplementasikan dalam keseharian oleh kita Dan semua. membudaya. Iya. Pak Kuat, terima kasih banyak. Senang sekali bisa ketemu Pak Kuat hari ini dan semoga perjuangan besarnya untuk membudayakan sensor mandiri di Indonesia bisa semakin baik dan juga bisa sukses. Tentu saja ini tantangan yang masih panjang ya Pak ya, betul. karena perubahan platform media yang begitu masif saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kuat. Oke, makasih juga Mas Gustaf. Dan itu tadi sahabat sensor mandiri, obrolan kita dengan Pak Kuat Prihatin, Ketua Komisi 3 Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Saya Gustaf Folia, terima kasih. Sampai jumpa.